Shalom, puji Tuhan kalau di malam hari ini kita kembali dihantarkan untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita. Itu semua karena setiap kemurahan Tuhan yang kita rasakan boleh tetap menyertai, melingkupi kehidupan kita. Mari saat ini kita dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah ke dalam setiap hati dan pikiran kita. Kita buka ibadah kita mau angkat lagu pujian dengan berkata, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dengan senang hati kita katakan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu, pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Sehingga di malam hari ini kami dapat kembali ya Tuhan untuk mengikuti ibadah tengah minggu kami. Bapa yang baik, kami mengundang Engkau hadir ke dalam hati kami. Engkau hadir di tempat di mana kami melakukan bakti ibadah kami. Agar Engkau melawat kami ya Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Saat kami mengikuti ibadah ini, kami merasakan setiap lawatan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja ke dalam hidup kami, ke dalam rumah kami, bahkan kepada semua seisi rumah kami. Bapa yang baik, berkenan kiranya ya Bapa, Kau memperlayakan kami. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa sungguh-sungguh, untuk senantiasa tetap setia, untuk mengikut Engkau, untuk beribadah kepadamu. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kami rindukan ya Bapa, berkenan kiranya Engkau bertakhta di atas setiap pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Sehingga setiap pujian itu dapat menjadi kesaksian ya Tuhan, bagi setiap orang yang mendengar, bagi setiap orang ya Bapa yang mengikuti ibadah ini secara daring. Bapa yang baik, Kau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapan-Mu hadir kepada setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga semuanya Engkau perlayakan, sehingga setiap pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kamu melakukannya secara online, jika kami bersepakat bersatu hati, Engkau ada, Engkau hadir ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau hadir di mana di tempat nama-Mu diserukan. Bapa, kami rindu lewat adanya ibadah online tengah minggu ini, ibadah ini dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang yang senantiasa sesungguhnya rindu akan Engkau ya Tuhan, rindu mengenal Engkau, lapar dan haus akan Engkau. Bapa, kami juga bermohon berkenan kiranya Kau yang memberkati setiap jaringan yang kami pakai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, hanyalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin dari awal sampai pada penghabisannya, berkenan kiranya kuasa-Mu yang bekerja di dalam ibadah yang akan kami lakukan di malam hari ini. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita kembali mengikuti ibadah ini, itu semua karena Tuhan. Biarlah setiap kebaikan yang telah kita terima daripada Tuhan, kita mau senantiasa di dalam hidup ini, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Biarlah tetap nama Yesus yang kita percaya, yang kita pegang teguh di dalam hidup ini. Sebab hanya Tuhanlah Allah kita, Bapa kita, Raja kita. Mari kita agungkan Dia dengan lagu pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, dalam segala apapun dalam kehidupan kita, hanya nama Yesuslah yang
akan tetap di dalam hidup ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Biarlah kita mau tetap mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Sebab Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita senantiasa selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dan setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan kita mau mengangkat lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Bersoraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Biarlah kita mau senantiasa selalu bersorak haleluya atas setiap keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bejana kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian kita dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
rencanamu, pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakai kami Bapa. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam ibadah kami di malam hari ini. Kami menerima kelegaan, kami menerima damai sejahtera, kami menerima pemulihan yang baru yang berasal daripada-Mu. Lewat setiap pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu, biarlah Tuhan, itu senantiasa menyenangkan hati-Mu. Itu juga yang menjadi janji kami kepadamu. Itulah yang menjadi wujud ucapan syukur kami kepadamu atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah ke dalam hati dan pikiran kami. Agar saat firman-Mu disampaikan, kami mau dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar jangan firman itu berlalu begitu saja, tapi kami rindu firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami setiap orang yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, kami dapat menerima ya Tuhan, setiap kekuatan dari firman-Mu. Kami menerima jawaban dari setiap doa-doa kami, lewat firman yang kami dengar. Bahkan ya Tuhan, kami menerima ya Tuhan, senantiasa urapan baru ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau yang akan berfirman kepada kami di malam hari ini lewat hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau mengurapi dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Urapan-Mu saja yang hadir mengalir dalam segenap kehidupannya. Dan kiranya kuasa Roh Kudus itulah ya Tuhan yang berbicara kepada kami. Sehingga kami yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami sama-sama terberkati lewat kebenaran firman yang akan kami dengar di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Baladewa yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Dan hari ini saya akan melanjutkan tema yang sudah saya bawakan ya sepanjang beberapa bulan ini, yaitu roadmap menjadi pelayan Injil. Dan hari ini terkhusus kita akan belajar lebih dalam tentang kekuatan Injil itu gitu ya. Karena di dalam kita menjalani kehidupan kita ini ya, di mana kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kemudian kita hidup di dunia yang sekuler ini, kita pasti memiliki pergumulan-pergumulan, kita memiliki tantangan-tantangan untuk kita memberitakan Injil gitu ya. Tetapi kita perlu paham dulu bagaimana dan seperti apakah kekuatan Injil itu sehingga kita tidak perlu takut dalam memberitakannya, kita tidak perlu ragu. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan ya. Jadi kita akan belajar tentang kekuatan Injil itu. Kita akan lihat, dan next. Jadi inilah tantangan memberitakan Injil yang terjadi pada waktu itu gitu ya. Kita akan belajar di dalam kitab Roma, sehingga kita akan melihat dulu bagaimana tantangan memberitakan Injil pada zaman itu gitu ya. Yang pertama kita lihat ada tantangan moralitas budaya Roma gitu ya. Jadi konteksnya Paulus ini menggambarkan kebobrokan moral masyarakat pagan ya di kota Roma yang menyembah berhala. Jadi memang kalau kita belajar kitab Roma nanti akan muncul beberapa kepercayaan-kepercayaan lain gitu ya. Jadi ini sangat menarik, nanti akan terlihat gitu ya. Dan di sini Paulus ingin menyoroti bagaimana manusia itu mengganti kemuliaan Allah dengan patung dan terjerumus ke dalam rupa-rupa dosa seksual gitu ya, serta kejahatan sosial lainnya gitu. Kemudian umat Kristen ditantang untuk tetap kudus di tengah lingkungan yang rusak ini. Jadi tantangan dalam memberitakan Injil pada waktu itu tentang tantangan moralitas. Jadi seperti selayaknya hari ini kita gitu ya. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi tentang moralitas budaya ini, karena kebetulan kita juga hidup di dalam negara yang dimana umat Kristennya adalah minoritas gitu ya.
Ini juga tantangan tersendiri bagaimana kita harus memiliki mindset, kita harus memiliki pola pikir, moralitas yang berbeda gitu ya. Karena kita harus sesuai firman Tuhan. Sedangkan dunia yang kita tinggali sekarang, negara yang kita tinggali sekarang itu banyak sekali kepercayaan, banyak sekali bahkan gaya hidup bebas gitu ya. Karena sekarang muncul orang-orang yang kita nggak tahu dia beragama apa, tapi kemudian hidupnya sebebas-bebasnya gitu ya. Kemudian waktu itu juga terjadi konflik Yahudi dan non-Yahudi. Jadi ada ketegangan antara orang Kristen Yahudi dengan yang non-Yahudi yang bagaimana dia merasa lebih tinggi ya. Karena memiliki hukum Taurat gitu. Jadi selalu juga kalau kita tarik sekarang ada juga konflik ya antar kita orang Kristen sendiri bagaimana satu gereja itu mengambil jemaat dari gereja lain itu terjadi gitu ya. Jadi pernah saya datang ke sebuah kota gitu di Indonesia ya. Jadi di situ ada hamba-hamba Tuhan yang melapor gitu ya, mengeluh lah, berkeluh kesah bahwa ada satu gereja besar yang datang ke situ mengadakan KKR di mana kebetulan tempat itu mayoritasnya sudah Kristen gitu ya. Ini jadi benarkah ya hal seperti itu diperbuat ya? Karena ini menimbulkan konflik-konflik seperti ini. Jadi ini yang perlu kita pergumulankan juga gitu ya. Jadi waktu itu terjadi konflik antara Yahudi dan non-Yahudi ya, sama-sama orang Kristen, Yahudi dan non-Yahudi itu terjadi konflik. Hari ini pun kita sama-sama Kristen juga banyak sekali konflik yang terjadi. Jadi ini tantangan besar. Karena kehidupan kita dilihat oleh semua orang gitu ya. Kemudian hubungan dengan pemerintahnya. Jadi hidup di bawah kekaisaran Romawi yang kejam dan korup memicu dilema apakah umat Kristen harus taat atau memberontak. Ini di dalam kita menjalani hidup ini juga kita sama ya, relasi kita hari ini dengan pemerintah sepertinya tidak hanya umat Kristen ya, tetapi semua rakyat Indonesia sepertinya ada problem dengan pemerintah. Dan disitulah kita bergumul. Jadi sebenarnya orang Kristen harus seperti apa? Kemudian ada lagi konflik perbedaan makanan di mana ada yang mengatakan ini haram, ini halal gitu ya. Dan itu sesama orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jadi terjadi tantangan ketika kita mau memberitakan Injil ini, hidup kita ini gimana gitu ya. Kemudian kalau ada waktu itu pemerintah Romawi yang dia kejam, kalau saya beritakan Injil nanti saya disiksa. Kalau saya beritakan Injil nanti saya dipenjara. Kalau saya beritakan Injil. Jadi begitu banyak sekali tantangan baik dari eksternal, baik dari internal gitu ya. Ini pun terjadi di masa lampau bahkan sampai sekarang gitu ya. Kita pun hari ini mengalami banyak sekali tantangan dan mungkin yang Bapak Ibu rasakan ya dari internal ya. Justru mungkin sekarang adalah rasa takut, rasa ragu karena kita adalah minoritas di sini, kita takut dikira kristenisasi, kita takut dikira memurtadkan orang gitu ya. Kita takut karena ditolak nanti. Itu ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam kepala kita sendiri gitu ya. Dan ini justru kita akan di situ kita akan melihat gitu ya. Bagaimana kita harus berperilaku gitu. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab Roma. Saya akan bukakan kitab Roma. Jadi kita akan baca di kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu Saudara baca saja di layar gadgetnya. Sebentar. Ya. Jadi Roma 1 ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar
akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di situ kita lihat ada beberapa kata yang di bold ya. Yang pertama adalah kekuatan Allah. Jadi kita perlu mengerti dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melangkah memberitakan Injil, mungkin banyak sekali tantangan, banyak sekali pikiran kita itu ya. Nanti gimana kalau saya diusir, bagaimana kalau saya ditolak, bagaimana kalau saya, banyak sekali ketakutan, bagaimana tadi ya. Tetapi yang perlu kita yakini yang pertama adalah seperti firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah gitu ya. Kekuatan tentu saja memakai kata dunamis gitu ya. Dunamos. Artinya memang ini power gitu. Jadi Injil ini, berita Injil ini bukan berita yang sembarangan ini. Ini berita yang luar biasa karena di dalamnya ada kekuatan Allah. Jadi pantaslah Alkitab mencatat ketika para rasul ini memberitakan Injil, maka ada kesembuhan, maka ada pengusiran roh, maka ada mujizat yang terjadi. Itu hal yang ternyata ketika kita mengerti ayat ini itu menjadi lazim, menjadi wajar aja. Oh, wajar saja, karena Injil di dalamnya ada kekuatan Allah. Jadi artinya, begitupun ketika Bapak Ibu Saudara pergi untuk memberitakan Injil kepada orang yang sakit, kepada orang yang dirasuki roh, gak usah takut. Bukan kitanya yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, itu karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut dengan tantangan-tantangan, dengan ketakutan kita, dengan keraguan kita, itu nggak perlu takut karena Injil adalah kekuatan Allah gitu ya. Tugas kita hanya memberitakan. Jadi ini yang perlu kita yakini dulu. Orang sakit bisa disembuhkan nggak? Bisa. Ketika kita beritakan Injil, ada kekuatan Allah di situ. Karena dikatakan firman Tuhan, kekuatan Allah inilah juga yang menyelamatkan. Bahkan dia tidak hanya menyelamatkan dalam tanda kutip kita yang ada di dunia saja. Bukan menyelamatkan dari kematian saja, bukan menyelamatkan dari sakit penyakit saja, bukan menyelamatkan dari gangguan roh saja, tetapi juga menyelamatkan jiwa kita nanti gitu ya. Jadi kekuatan Allah ini memang dahsyat. Siapa yang bisa meragukan? Siapa yang mampu meremehkan kekuatan Allah ini gitu ya? Karena memang kekuatannya luar biasa dahsyat. Jadi kita tidak perlu ragu ketika kita memberitakan sesuatu yang di dalamnya ada power yang begitu besar. Gitu. Jadi kalau bisa kita bayangkan kita ini seperti sales ya, yang sedang menawarkan senjata paling ampuh di dunia gitu ya. Pasti kita akan pede sekali gitu ya. Jadi kalau orang lain hanya menawarkan senjata-senjata yang ece-ece, ya dia akan minder lihat kita. Bapak itu, kakak itu, ibu itu, dia menawarkan senjata yang dahsyat gitu ya. Sekali pencet, negaranya hancur gitu. Itu contoh gitu ya. Karena powernya begitu besar. Jadi apa yang membuat kita ini ragu, apa yang membuat kita menjadi takut ketika kita membawa berita yang di dalamnya ada kekuatan yang besar. Mungkin kita ragu, mungkin kita takut karena kita belum sepenuhnya mengerti bahwa Injil itu memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan kitanya, Injil itu sendiri punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir. Selain kekuatan Allah gitu ya, kita akan lihat. Selain Injil adalah kekuatan Allah ini Bapak Ibu Saudara. Yang tadi di dalamnya adalah menyelamatkan semua orang. Dan Injil di dalamnya juga berisi kebenaran Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara membawa berita yang selain dia dampaknya menyelamatkan, isinya juga kebenaran Allah ini. Makanya dikatakan di kitab Roma ini juga, kalau Allah di pihak kita, ini siapa lawan kita gitu ya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Tidak ada. Kayak lagu pujian. Tidak ada, tidak ada. Karena nggak ada. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita gitu ya. Karena nggak akan pernah ada. Karena di dalam Injil itu, ketika kita memberitakan Injil, Allah di pihak kita, di situ ada kekuatan Allah, kekuatan itu menyelamatkan semua orang, dan Injil itu di dalamnya ada kebenaran Allah. Gitu ya. Semua orang, karena tadi dikatakan ada konflik antara orang Yahudi dan orang Yunani Kristen gitu ya.
Dan mereka masing-masing orang Yahudi, orang Kristen Yahudi ini berpikir bahwa mereka lebih unggul karena punya Taurat. Padahal yang mereka lupa adalah Injil itulah yang menyelamatkan. Hukum Taurat begitu suci, begitu kudus, begitu mulia karena Allah sendiri yang menurunkannya. Tetapi Allah sendiri juga yang menentukan bahwa keselamatan itu oleh karena percaya kepada Injil. Disitulah critical point-nya gitu ya. Disinilah yang menjadi dalam tanda kutip titik perdebatan agama-agama itu di sini. Dulu pernah ada seorang pejabat katakan kepada orang-orang Kristen ya, petinggi-petinggi Kristen, orang Kristen itu kalau memberitakan firman, tolonglah bilang aja bahwa semua agama itu baik ya, dan di dalam semua agama itu ada keselamatan. Tidak bisa. Kalau kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, memang critical point-nya di sini. Eksklusivitas kekristenan kita ada di sini. Karena hanya ada satu yang membawa keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus gitu ya. Itu yang menyelamatkan semua orang. Kita tidak bisa berkompromi. Kalau kita bilang semua agama baik, oke gitu. Semua harusnya mengajarkan kebaikan. Tetapi tidak semua membawa keselamatan. Itu problemnya. Karena hanya ada satu yang menjanjikan keselamatan di dalamnya bagi semua yang percaya, ya cuma di dalam Kristus, yaitu berita Injil ini sendiri. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran dasar dari Roma 1 ini, bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya berisi kebenaran Allah. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita sedang membawa sesuatu yang sangat berharga ketika kita datang kepada orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kita datang membawakan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Injil ini yang di dalamnya adalah kekuatan Allah, di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya berisi kebenaran Allah. Ini harusnya kita berjalannya tegak gini ya. Dengan bangganya kita bawa, ini loh Injil Allah itu, ini loh keselamatan itu, ini loh kebenaran Allah itu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kita memberitakan Injil nanti, kita nggak perlu ragu lagi, kita nggak perlu takut lagi. Karena kebenaran dan kekuatan Allah ada di dalam Injil itu. Dan di dalam amanat khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menekankan sekali lagi bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil terdapat keselamatan yang sempurna ya, dan kebenaran Allah nyata bagi setiap orang yang percaya dari iman kepada iman. Jadi jangan pernah ragu dan takut memberitakan Injil, karena inilah satu-satunya. Kalau surga itu adalah sebuah wahana bermain gitu ya, satu-satunya tiket ya Injil. Kalau kita nggak punya tiket, kita nggak bisa masuk. Ya, mungkin pakai orang dalam mas. Ya ini surga ini bukan seperti tempat-tempat yang ada di bumi gitu ya. Kalaupun Allah bisa disogok, dengan apa kita menyogok Allah gitu ya. Sedangkan segala semesta dia punya. Kita mau kasih uang, semua semesta Allah yang punya. Jadi kalau ada statement-statement seperti itu, ya kita bisa melawannya dengan logika juga gitu. Nah, Allah aja maha memiliki segalanya, gimana bisa masuk? Jadi artinya Injil adalah satu-satunya tiket, satu-satunya cara untuk seorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Injil adalah keselamatan yang sempurna. Ketika seseorang percaya dan beriman penuh kepada Injil, ya maka dia akan diselamatkan. Ini bukan janji seorang hamba Tuhan, ini bukan janji seorang pendeta, ini bukan janji seorang evangelis. Tapi ini adalah janji yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk Bapak Ibu Saudara memberitakan berita Injil. Berita Injil seperti apa ya? Bapak Ibu Saudara boleh lihat khotbah yang minggu lalu ya, untuk refresh lagi seperti apakah berita Injil itu gitu ya. Tetapi sekarang yang perlu kita mengerti adalah berita itu yang kita belajar minggu lalu, minggu ini kita bisa tahu bahwa kita nggak perlu takut lagi memberitakan Injil. Jadi berita itu benar, berita itu berisi kebenaran Allah, berita itu
mengandung keselamatan. Oleh karenanya kita harus memberitakan Injil ini kepada setiap orang yang kita temui. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita ambil sikap iman untuk kita jangan takut, kita jangan ragu memberitakan Injil. Sebelum kita masuk dalam doa, kita bersama-sama ambil saat teduh. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah pada sore hari ini, kita pujikan sebuah pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami terima pada sore hari ini tentang bagaimana Injil itu memiliki kekuatan Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah dan di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kebenaran Allah, dan disitulah Tuhan kami beroleh kepercayaan diri, kami beroleh keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan, karena kami percaya kami sedang memberitakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, yaitu adalah berita Injil, berita keselamatan. Karena hanya ada satu cara bagi seseorang untuk berada di dalam kerajaan Allah, yaitu dengan mereka yang percaya kepada Injil itu. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi hikmat marifat kepada setiap kami untuk kami senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami, supaya juga Tuhan ketika kami memberitakan Injil, biarlah Injil itu diterima dan juga supaya kami sendiri tidak ditolak Tuhan. Oleh karenanya, kiranya Tuhan yang menuntun kami untuk terus melatih diri kami, sebab kami adalah pelari yang memiliki tujuan dan petinju yang tidak sembarangan memukul, melainkan memiliki teknik, memiliki pengetahuan,
memiliki kekuatan untuk kami boleh melaksanakan setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan, yang terutama adalah pemberitaan Injil. Kami percaya Bapa, dan biarlah hidup kami juga menjadi kesaksian yang hidup, hidup kami menjadi khotbah yang hidup, supaya agar ketika orang melihat hidup kami, orang lain boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan yang senantiasa mengubahkan hati setiap kami, mengubahkan setiap pikiran kami untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami percaya Bapa, Tuhan yang memberi keberanian, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, dan kami pun mau Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan orang untuk semakin hari semakin serupa dengan-Mu Bapa. Tapi kami juga percaya Tuhan, sebelum kami melangkah pergi, biarlah Tuhan kami terus berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, juga berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan buah-buah kami nyata, yaitu adalah buah ketekunan, buah kebenaran, sehingga setiap orang yang melihat, setiap orang yang mendengar, orang boleh percaya, boleh beriman kepada nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, studi kami, semua di dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, juga berkat bagi setiap orang yang melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menutup ibadah pada sore hari ini. Dan sebelum kami menutupnya, izinkan kami untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.